baiknya di dunia jasmani ini. Jangan mempelai keluar-keluar. Manusia itu pada bilang, mana kerajaan 1000 tahun damai kami tidak lihat. Tunggu, ada waktunya Bapak Yahweh. Ini kami masih bermain di alam roh. Terus ya berbahagialah mereka yang tembus di dalam dimensi alam roh dan kebenaran itu. Maka sedikit demi sedikit akan terbuka rahasia itu bagi kita. Nah, Bapak Ibu tanya, bagaimana bisa kami bisa melihat kerajaan damai itu, kerajaan 1000 tahun itu? Ya harus diputar-putar dulu, diproses dulu, dikikis Bapak Ibu. Dikikisnya itu supaya apa? Diprosesnya tujuannya supaya apa? Supaya ketika masuk di tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan, atau 1000 tahun damai sebutannya, ya kota mulia, kota Tuhan itu ada susu dan madu di sana. Kalian bisa bermain dengan singa, dengan macan. Kalian bikin itu singa sama macan itu seperti kucing. Itu Bapak Ibu diprosesnya bertahun-tahun, dikikis ini kehidupan kita. Dan orang yang masuk ke dimensi itu tidak gampang. Itu semuanya harus melepaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi, termasuk harta, jabatan, teman-teman, keluarga, suami atau istri atau anak. Berat, Bapak Ibu. Kita datang sendiri-sendiri kepada Tuhan, hati kita. Karena ikatan itu ada hanya di dunia. Ikatan dengan Tuhan itu dinamakan sebagai satu keluarga, kesatuan ilahi. Itu lain lagi. Ingat Bapak Ibu ya, ada keluarga jasmani, ada keluarga ilahi lain. Kalau kita ingin bergabung menjadi keluarga ilahi, keluarganya Tuhan, keluarga Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, kita harus dong memutuskan rantai ikatan keluarga jasmani ini. Sanggup tidak? Berat Bapak Ibu, berat. Saya saja masih dalam tahap ini masih berproses. Bapak Ibu mungkin menganggap saya luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu juga menganggap saya biasa-biasa saja. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu menganggap saya penyampaian suara Nabi, malaikat Mary, yang Roh Maria, apapun itu sebutannya, saya mengucapkan praise the Lord 12 kali, haleluya, puji Tuhan. Hosana, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja Bapak Ibu, karena Dialah yang memberikan semuanya kepadaku. Ya, itu saja yang bisa saya katakan. Tapi di atas apapun itu, pengajaran saya ini Bapak Ibu adalah pengajaran di tingkat yang tinggi. Makanya logika susah untuk memahaminya. Mereka harus catat, memahaminya susah. Karena saya berbicara dari dimensi cahaya, bukan dari dimensi dunia nyata, tapi dari dimensi cahaya. Nah, makanya saya bisa berubah-ubah tubuh saya, atau anak-anak Tuhan pun yang sudah berada di dalam dimensi cahaya sudah berubah-berubah Bapak Ibu. Karena yang bisa memahami perkataan saya ini adalah yang manusia-manusia cahaya juga. Kalau manusia-manusia logik, manusia-manusia duniawi, susah untuk memahami, mencerna. Makanya saya dikatakan sesat, penyesat, atau apalah, atau gila sinting miring, ya silakan, karena saya tidak sejalan. Kalau saya sejalan dengan dunia ini Bapak Ibu, ya dunia ini saya pastilah dikatakan orang waras oleh dunia. Tapi karena saya tidak sejalan, jalan dunia begini berlawanan dengan jalan yang saya tempuh, jalan dunia ke kiri, saya ke kanan. Makanya saya dikatakan gila sinting miring, tidak waras oleh dunia. Bagi dunia, orang-orang waras adalah orang-orang yang mengikuti arus dunia, tunduk pada sistem binatang dunia, dan harus memakai tanda sistem binatang dunia itu. Itu orang waras. Kalau orang tidak waras tidak mau Bapak Ibu, walaupun mati didor, ya silakan aku dor. Walaupun mati dipaksa, mereka tidak akan mau. Ya, untuk menerima tanda binatang itu dan bekerja sama dengan binatang itu, tidak akan. Karena saya sudah tidak sejalan dengan dunia ini,
saya tidak berjalan dengan arus dunia ini, makanya saya dikatakan gila sinting miring. Kalau saya masih waras secara dunia, berarti saya masih mengikuti sistem dunia, maka akan dikatakan waras. Karena sama-sama memakai logika. Karena saya memakai iman, saya dikatakan aneh-aneh Bapak Ibu. Itu fitnah sebenarnya. Itu fitnah yang sesungguhnya ya. Tapi saya telan semuanya ya, saya telan. Karena untuk sebuah nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan hanya bagi Bapa Surgawi, saya telan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan saja. Sehingga pada waktu Tuhan, pada saat ini Tuhan memuliakan saya. Tuhan memuliakan anak-anaknya, bukan cuma saya. Semua anak-anak Tuhan yang percaya, beriman kepada Tuhan, pelaku-pelaku firman Tuhan, itu sudah percaya cahaya. Tidak bisa dibohongi Bapak Ibu. Anak-anak dunia mau menyerupai dengan diri kita percaya cahaya, tidak akan mungkin Bapak Ibu. Walaupun mereka lempar handphonenya, tidak akan mungkin sama. Ya, contoh, mereka batengnya saja di matahari, apakah itu matahari akan bersinar-sinar, bernyala-nyala, berganti-ganti? Tidak. Hanya anak-anak Tuhan saja yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apapun agamanya, percaya kepada jalan Isa Al-Masih, Isa anak Maryam, pasti akan bersinar-sinar ya, apapun agamanya. Karena Tuhan tidak pernah ya mendirikan agama, tidak pernah. Tuhan itu tidak pernah mendirikan agama. Tuhan itu hanya menyuruh manusia itu memuji, menyembah kepadanya, titik. Tidak ada agama Tuhan dirikan, tidak ada. Hanya manusia saja yang mendirikan agama itu. Agama itu dibuat setan supaya manusia itu bertengkar, berkelahi, gitu-gitu deh.